Halo Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat. Memasuki usia senja, menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita harus hidup dalam penuh ketakutan atau berhenti menikmati makanan kesukaan, melainkan tentang bagaimana kita menjadi lebih bijak dan waspada terhadap apa yang kita konsumsi. Tubuh kita di usia ini ibarat mesin klasik yang memerlukan perawatan ekstra lembut. Sedikit saja kesalahan dalam pola makan bisa berdampak pada kenyamanan aktivitas kita sehari-hari. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk selalu memilah informasi dengan benar agar masa tua kita tetap berkualitas, produktif, dan bebas dari rasa sakit yang tidak perlu. Salah satu hal yang seringkali menjadi perdebatan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan lansia adalah konsumsi emping melinjo. Banyak dari kita yang langsung merasa ngeri atau takut mengalami pegal linu dan nyeri sendi hebat hanya karena melihat sepiring emping di meja makan. Namun, apakah benar camilan renyah ini adalah musuh utama kesehatan kita? Ataukah itu hanya ketakutan yang berlebihan? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan ini sampai selesai, agar kita bisa membedakan mana mitos yang selama ini menghantui dan mana fakta asli yang didukung oleh penjelasan ilmiah yang sederhana. Informasi yang tepat akan membuat Bapak dan Ibu lebih tenang dalam mengatur menu makan tanpa harus merasa tersiksa karena pantangan yang tidak tepat. Mari kita kupas tuntas mengenai penggunaan emping melinjo ini dari sudut pandang kesehatan yang praktis dan mudah dipahami, sehingga tidak ada lagi keraguan saat Bapak dan Ibu berkumpul bersama keluarga. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Kira-kira Bapak dan Ibu sekarang sedang menonton video ini dari kota mana saja? Seringkali saya menjumpai Bapak dan Ibu langsung merasa khawatir, bahkan merasa berdosa hanya karena baru saja mencicipi beberapa keping emping melinjo saat acara keluarga. Ada ketakutan yang sangat besar bahwa dalam hitungan jam, persendian akan terasa kaku, jempol kaki mulai berdenyut nyeri, atau seluruh badan terasa pegal linu yang tak tertahankan. Ketakutan kolektif ini telah membuat melinjo dicap sebagai kambing hitam tunggal yang harus dijauhi sepenuhnya. Seolah-olah satu keping emping adalah racun yang akan langsung merusak kesehatan sendi Bapak dan Ibu secara permanen. Anggapan bahwa melinjo adalah penyebab utama masalah asam urat sudah mendarah daging di tengah masyarakat kita, sehingga banyak lansia yang akhirnya memilih untuk berhenti total mengonsumsinya tanpa memahami alasan yang sebenarnya. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa rasa nyeri yang muncul setelah makan emping adalah bukti mutlak keganasan buah melinjo, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Hal ini menciptakan kecemasan yang tidak perlu saat bersantap, yang justru bisa memicu stres dan secara tidak langsung memengaruhi kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penting bagi kita untuk melihat masalah ini dengan lebih jernih dan tenang, tanpa harus langsung menghakimi satu jenis makanan tertentu secara sepihak. Masalah nyeri sendi dan pegal linu pada usia senja sebenarnya merupakan hasil dari tumpukan kebiasaan makan dan gaya hidup kita dalam jangka panjang, bukan sekadar dampak dari satu kali makan camilan. Oleh karena itu, mari kita bedah lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita, agar Bapak dan Ibu tidak lagi merasa dihantui oleh ketakutan yang tidak berdasar dan bisa memahami porsi yang tepat untuk tetap hidup sehat di masa tua. Secara ilmiah, kita perlu memahami bahwa tidak semua zat yang ada di dalam makanan itu bekerja dengan cara yang sama di dalam tubuh kita. Memang benar bahwa melinjo mengandung zat yang sering dikaitkan dengan pemicu nyeri sendi, namun ada fakta menarik yang sering terlupakan oleh banyak orang. Zat yang ada pada melinjo ini berasal dari sumber nabati atau tumbuhan, yang secara alami memiliki karakter yang jauh berbeda dibandingkan dengan zat serupa yang ditemukan pada sumber hewani seperti jeroan, daging merah, atau makanan laut. Tubuh kita memiliki cara yang lebih ramah dalam mengolah unsur-unsur dari tumbuhan, sehingga dampaknya tidak sekeras apa yang kita bayangkan selama ini. Banyak penelitian menunjukkan bahwa resiko kenaikan kadar zat pemicu nyeri di dalam darah akibat mengonsumsi sayuran atau biji-bijian jauh lebih rendah dibandingkan jika kita mengonsumsi protein hewani secara berlebihan. Jadi, sangat tidak adil jika kita menyamakan dampak satu piring emping dengan dampak satu porsi sate kambing atau gulai jeroan terhadap persendian Bapak dan Ibu. Zat di dalam melinjo ini sebenarnya tidak akan langsung menyebabkan lonjakan drastis yang membahayakan selama kondisi organ pembuangan di dalam tubuh kita, terutama ginjal, masih bekerja dengan cukup baik untuk menyaring sisa-sisa makanan tersebut.
Oleh karena itu, poin penting yang ingin saya tekankan adalah jangan lagi memandang melinjo sebagai musuh utama yang setara dengan daging berlemak atau makanan laut yang tinggi resiko. Pemahaman yang keliru selama ini seringkali membuat kita terlalu fokus menghindari satu jenis makanan, namun justru abai pada faktor pemicu lainnya yang jauh lebih berbahaya. Dengan memahami bahwa kandungan dalam melinjo ini lebih mudah diterima oleh tubuh, Bapak dan Ibu bisa mulai sedikit lebih tenang, asalkan tetap memperhatikan jumlah dan cara kita menyajikannya, agar manfaat alaminya tidak hilang tertutup oleh cara pengolahan yang salah. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa di balik kulitnya yang keras, biji melinjo sebenarnya menyimpan rahasia kebaikan yang jarang sekali dibicarakan oleh orang awam? Fakta luar biasa yang ditemukan adalah melinjo mengandung senyawa pelindung alami yang sangat kuat untuk membantu tubuh kita melawan kerusakan sel. Di usia senja, tubuh kita sangat membutuhkan asupan tambahan yang bisa berfungsi sebagai tameng terhadap radikal bebas atau kotoran yang masuk melalui udara dan makanan. Zat pelindung ini bekerja secara lembut di dalam darah untuk memastikan sel-sel tubuh kita tetap kuat dan tidak mudah mengalami kerusakan atau penuaan dini yang terlalu cepat. Lebih dari sekedar camilan, zat alami yang ada pada melinjo ini memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Bagi Bapak dan Ibu yang sering merasa khawatir dengan kesehatan jantung atau kelancaran aliran darah, keberadaan senyawa ini justru merupakan sebuah keuntungan yang tidak terduga. Zat tersebut bekerja seperti pembersih alami yang menjaga agar dinding pembuluh darah tetap elastis dan tidak kaku, sehingga aliran oksigen ke seluruh bagian tubuh, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, bisa tetap berjalan dengan optimal tanpa hambatan yang berarti. Jadi, alih-alih hanya dipandang sebagai pemicu sakit sendi, melinjo sebenarnya membawa manfaat besar dalam menjaga daya tahan tubuh kita dari serangan berbagai penyakit degeneratif. Penemuan ini tentu mengubah cara pandang kita yang selama ini hanya fokus pada sisi negatifnya saja, tanpa melihat potensi besar yang bisa kita ambil manfaatnya untuk jangka panjang. Dengan mengetahui adanya kandungan pelindung ini, Bapak dan Ibu kini memiliki alasan yang lebih kuat untuk tidak lagi merasa terlalu cemas. Karena alam telah menyediakan obat alami di dalam setiap butir melinjo untuk membantu kita tetap bugar di usia lanjut. Satu hal lagi yang seringkali disalahpahami oleh Bapak dan Ibu adalah anggapan bahwa emping melinjo merupakan penyebab langsung naiknya tekanan darah tinggi. Banyak yang bercerita kepada saya bahwa sesaat setelah makan emping, kepala terasa berat dan tengkuk terasa kaku. Lalu mereka langsung menyalahkan buah melinjo sebagai pelakunya. Padahal, jika kita telaah lebih dalam secara jujur, buah melinjo itu sendiri secara alami tidak memiliki kandungan yang bisa memicu lonjakan tekanan darah. Masalah yang sebenarnya muncul bukanlah dari biji melinjonya, melainkan dari apa yang kita tambahkan dan bagaimana kita memperlakukannya sebelum sampai ke meja makan. Coba kita perhatikan kembali. Saat membuat emping menjadi gurih dan nikmat, seringkali kita menambahkan garam yang sangat banyak atau bumbu penyedap rasa secara berlebihan. Inilah musuh yang sebenarnya bagi tekanan darah Bapak dan Ibu, yaitu asupan garam atau natrium yang tersembunyi di balik renyahnya emping tersebut. Selain garam, proses menggoreng dengan minyak yang sudah digunakan berkali-kali juga menjadi faktor penyumbang utama yang membuat pembuluh darah kita bekerja lebih berat. Jadi, bukan melinjonya yang jahat, melainkan tambahan garam dan minyak itulah yang sebenarnya membuat tensi Bapak dan Ibu meroket naik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berhenti menyalahkan bahan alaminya dan mulai mengevaluasi cara kita mengolah makanan tersebut. Jika Bapak dan Ibu mengonsumsi melinjo tanpa tambahan garam yang berlebih dan tidak digoreng dengan minyak yang tidak sehat, maka resiko kenaikan tekanan darah itu sebenarnya bisa kita hindari sama sekali. Dengan memahami perbedaan ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa dihantui oleh ketakutan akan darah tinggi setiap kali melihat emping. Asalkan kita tahu betul apa saja yang kita campurkan ke dalam camilan kesukaan kita tersebut. Meskipun kita sudah membahas berbagai sisi positif dan meluruskan mitos yang ada, saya harus tetap mengingatkan Bapak dan Ibu untuk tetap bersikap realistis terhadap kondisi tubuh masing-masing. Kejujuran terhadap kondisi kesehatan sendiri adalah kunci utama dalam menjalani masa tua yang nyaman. Jika saat ini Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa kadar asam urat dalam darah sudah berada di angka yang cukup tinggi, atau bahkan sering merasakan nyeri sendi yang hebat secara tiba-tiba, maka kewaspadaan ekstra tetap menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh menutup mata
bahwa kondisi tubuh setiap orang berbeda dalam merespons asupan makanan yang masuk. Bagi bapak dan ibu yang sedang berada dalam masa peradangan, di mana sendi terasa panas, kemerahan, atau sangat sakit saat digerakkan, saya sangat menyarankan untuk menahan diri terlebih dahulu. Dalam kondisi akut seperti ini, sistem pembuangan di tubuh kita sedang bekerja sangat keras, sehingga menambah asupan dari luar, meskipun itu hanya sedikit emping, bisa menjadi beban tambahan yang memicu nyeri yang lebih lama. Ini bukan berarti bapak dan ibu tidak boleh makan emping selamanya, namun lebih kepada memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan pulih kembali ke kondisi stabil sebelum mencoba menikmati camilan kesukaan kembali. Prinsip utamanya adalah pengendalian diri yang bijak demi kenyamanan jangka panjang. Jika bapak dan ibu baru saja melakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya menunjukkan angka asam urat yang jauh di atas ambang batas normal, maka membatasi konsumsi adalah bentuk kasih sayang bapak dan ibu terhadap tubuh sendiri. Jangan memaksakan diri hanya karena keinginan sesaat yang nantinya justru akan mengganggu kualitas tidur atau menghambat aktivitas bapak dan ibu saat ingin berjalan santai di pagi hari. Mari kita jaga keseimbangan ini agar kesehatan tetap terjaga tanpa harus mengabaikan sinyal bahaya yang sudah diberikan oleh tubuh kita. Setelah kita memahami batasannya, sekarang saya ingin berbagi solusi praktis agar bapak dan ibu tetap bisa menikmati rasa khas dari melinjo tanpa harus merasa khawatir akan dampak buruknya. Kuncinya bukan pada menghindari makanannya, tetapi pada bagaimana cara kita mengubah cara mengolahnya. Selama ini kita terbiasa mengonsumsi emping yang digoreng dengan minyak banyak, yang sebenarnya justru menambah beban bagi jantung dan pembuluh darah kita. Saya sangat menyarankan bapak dan ibu untuk mulai beralih ke cara yang lebih sehat, yaitu dengan cara disangrai di atas wajan tanpa minyak, atau menggunakan pasir bersih seperti cara tradisional yang jauh lebih aman bagi tubuh. Selain disangrai, kemajuan teknologi dapur saat ini seperti oven atau alat penggoreng tanpa minyak juga bisa menjadi sahabat baru bagi kesehatan bapak dan ibu. Dengan cara dipanggang, kita bisa mendapatkan tekstur renyah yang sama, namun tanpa tambahan lemak jahat dari minyak goreng yang sudah dipanaskan berkali-kali. Hasilnya, bapak dan ibu tetap bisa menikmati camilan yang gurih, tanpa perlu takut tenggorokan terasa gatal atau berat di kepala akibat sisa minyak yang menumpuk. Perubahan kecil dalam cara memasak ini sebenarnya adalah langkah besar untuk melindungi kesehatan organ dalam kita agar tetap berfungsi optimal di usia lanjut. Cara pengolahan yang lebih alami ini juga menjaga nutrisi baik yang ada di dalam melinjo agar tidak rusak oleh suhu panas minyak yang ekstrim. Bapak dan ibu akan merasakan perbedaan yang nyata pada tubuh. Biasanya badan terasa lebih ringan dan tidak mudah merasa haus secara berlebihan setelah makan. Dengan mengutamakan proses masak yang bersih dan minim lemak, kita sebenarnya sedang memberikan hak tubuh untuk mendapatkan nutrisi terbaik dengan cara yang paling lembut. Mari kita mulai kebiasaan baru ini di dapur kita masing-masing, agar menikmati camilan tidak lagi disertai dengan rasa cemas atau bersalah. Kunci utama dalam menikmati hidup di masa tua sebenarnya terletak pada satu kata sederhana, yaitu kesadaran akan jumlah atau porsi yang kita konsumsi. Seringkali kita terjebak dalam suasana saat mengobrol atau menonton televisi, sehingga tanpa sadar, satu toples emping habis begitu saja. Padahal, tubuh kita di usia senja memiliki kecepatan yang lebih lambat dalam memproses sisa-sisa makanan dibandingkan saat kita masih muda dahulu. Oleh karena itu, saya selalu menekankan kepada bapak dan ibu bahwa mencicipi makanan kesukaan itu boleh-boleh saja, asalkan kita tahu kapan harus berhenti dan tidak mengikuti nafsu makan semata. Sebagai aturan praktis yang bisa bapak dan ibu terapkan mulai hari ini, cobalah untuk membatasi konsumsi emping hanya sekitar 5-7 keping saja dalam satu hari. Jumlah ini sudah sangat cukup untuk sekadar melepas rasa rindu akan gurihnya melinjo tanpa memberikan beban berlebih pada sistem kerja tubuh kita. Dengan membatasi porsi secara tegas, bapak dan ibu memberikan kesempatan bagi tubuh untuk membuang sisa hasil olahan makanan secara alami, sebelum mereka menumpuk dan menimbulkan rasa kaku atau nyeri pada sendi di esok pagi. Jadikan makanan sebagai teman yang menyenangkan, bukan sebagai beban yang menyiksa tubuh. Selain menjaga jumlahnya, sangat penting bagi bapak dan ibu untuk tidak mengonsumsi camilan ini setiap hari secara berturut-turut. Berikan jeda bagi tubuh untuk beristirahat dan membersihkan diri dengan cara mengatur jadwal makan yang bijak. Misalnya, hanya di akhir pekan atau saat ada momen spesial bersama keluarga saja.
Kedisiplinan dalam mengatur porsi ini adalah bentuk perlindungan terbaik yang bisa Bapak dan Ibu berikan kepada diri sendiri. Dengan porsi yang terukur, Bapak dan Ibu tetap bisa merasakan kebahagiaan saat bersantap, tanpa harus mengorbankan kenyamanan fisik dan kesehatan jangka panjang. Satu rahasia sederhana namun sangat ampuh yang sering kali terlupakan oleh kita semua adalah peran air putih sebagai pembersih alami di dalam tubuh. Setiap kali Bapak dan Ibu selesai menikmati camilan seperti emping melinjo, sangat saya sarankan untuk segera meminum air putih dalam jumlah yang cukup. Air ini bekerja seperti aliran sungai yang akan membawa sisa-sisa hasil pengolahan makanan dari dalam darah menuju saluran pembuangan. Tanpa bantuan air yang cukup, zat-zat sisa tersebut akan cenderung mengendap dan mengumpul di area persendian, yang kemudian bisa memicu rasa kaku atau nyeri yang tidak kita inginkan. Saya ingin Bapak dan Ibu membayangkan bahwa air putih adalah alat transportasi utama yang membantu kerja ginjal kita agar tidak terlalu berat. Di usia senja, kemampuan tubuh dalam menyaring kotoran memang cenderung menurun, sehingga kita perlu memberikan bantuan ekstra agar proses pembersihan tersebut berjalan lebih lancar dan efisien. Dengan menjaga asupan cairan yang konsisten sepanjang hari, Bapak dan Ibu secara tidak langsung sedang memastikan bahwa setiap butir kepingan emping yang dimakan tadi tidak akan meninggalkan jejak yang merugikan bagi kesehatan kaki dan tangan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, jadikan kebiasaan minum air putih ini sebagai pendamping setia setelah makan, bukan hanya saat kita merasa haus saja. Hindari mengganti air putih dengan minuman manis atau bersoda setelah makan emping, karena hal itu justru akan menambah beban kerja tubuh Bapak dan Ibu. Dengan cara sederhana ini, kita bisa menikmati makanan dengan jauh lebih tenang, karena kita tahu bahwa tubuh telah dibantu untuk tetap bersih dan segar kembali. Mari kita jaga keseimbangan cairan ini setiap harinya, demi memastikan masa tua kita tetap lancar, bebas nyeri, dan penuh dengan kenyamanan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa kesehatan di usia senja bukanlah tentang seberapa banyak pantangan yang kita patuhi, melainkan tentang seberapa dalam pemahaman kita terhadap kebutuhan tubuh sendiri. Kita tidak perlu memusuhi jenis makanan tertentu secara berlebihan, karena seringkali masalah kesehatan muncul bukan karena makanannya, melainkan karena cara kita mengolah dan porsi yang tidak terkontrol. Dengan mengubah cara pandang kita menjadi lebih bijak, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi masa tua yang lebih bahagia, di mana kita tetap bisa menikmati ragam kuliner Nusantara tanpa harus mengorbankan kenyamanan fisik atau terjebak dalam rasa cemas yang tidak perlu. Informasi yang saya bagikan hari ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk melawan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar dengan pengetahuan yang benar dan mudah dijalankan. Saya berharap penjelasan mengenai emping melinjo ini dapat memberikan ketenangan bagi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga tidak ada lagi keraguan saat ingin bersantap di tengah hangatnya suasana keluarga. Ingatlah bahwa investasi terbaik di usia ini adalah pengetahuan yang tepat tentang gaya hidup sehat, karena dengan tubuh yang bugar dan pikiran yang tenang, kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu berharga bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh senyuman. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat dan mencerahkan, saya sangat berterima kasih jika Bapak dan Ibu berkenan untuk membagikan informasi ini kepada keluarga, kerabat, atau teman-teman sesama lansia melalui grup percakapan atau media sosial. Mari kita sebarkan semangat hidup sehat ini agar semakin banyak orang tua di luar sana yang bisa kembali menikmati hidup dengan penuh percaya diri dan bebas dari pegalinu yang mengganggu. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya hingga selesai. Teruslah menjaga kesehatan dengan hati yang gembira. Saya Nada Ruharjanto. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya. Salam sehat.